Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Majid, NIM 2024 10 10 1146. Saya dari kelas PBOC. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan, saya telah membuat 4 buah kelas, yaitu ada kelas laptop, kelas memori eksternal, kelas printer, kelas perangkat, dan juga yang terakhir tuh ada tes quiz, yaitu tempat untuk mengeksekusi coding yang telah saya buat. Kelas merupakan kumpulan dari data atau fungsi-fungsi yang nanti akan dieksekusi. Jadi untuk membuat kelas itu sendiri, kita tidak perlu, kalau di aplikasi ini kita tidak perlu menulis public class lab. Public class habis itu nama filenya. Kalau untuk aplikasi ini, jadi ketika kita membuat file Java, jadi tuh nanti tuh akan langsung tertulis secara otomatis, yaitu ada tulisan public, habis itu kelas, lalu nama filenya itu sendiri. Nah, dalam kelas itu pertama kita harus mengisi entity-nya yang nanti akan digunakan dalam fungsi-fungsi atau metode yang telah saya buat di bawah ini. Jadi di sini ada string app, lalu ada integer baterai, lalu ada string jenis. Lalu setelah itu di sini ada public laptop. Di sini maksudnya itu setter dari kelas laptop ini. Jadi itu setter itu sendiri itu berfungsi untuk memanggil memanggil kembali entity yang sudah saya buat di atas ini. Jadi untuk membuat setter itu pertama kita tulis public, lalu laptop, lalu setelah itu kita tulis parameter-parameternya, di mana parameter itu sendiri yaitu berisi entity. Setelah itu kita menulis this.app lalu sama dengan app. Di sini sebenarnya kita tidak perlu menggunakan this, cuma karena parameter yang saya buat itu sendiri itu dia menggunakan nama yang sama dengan app di atas ini. Jadi saya harus menggunakan this. Selanjutnya di sini ada getter. Nah, getter itu sendiri tuh dipisah menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah entity yang telah dibuat di atas tadi. Getter itu tuh berfungsi untuk mengembalikan nilai yang telah dibuat, yaitu untuk cara membuatnya itu pertama kita tulis public, terus habis itu tipe datanya apa, baru kita tulis get nama entity-nya. Lalu setelah itu kita tulis di bawah sini return this.app. Begitu juga dengan getter yang lainnya. Selanjutnya di sini ada metode. Jadi untuk membuat metode itu, metode itu sendiri tuh berfungsi untuk menyimpan coding-coding yang banyak atau panjang, sehingga ketika kita ingin memanggilnya kembali atau kita ingin membuat coding itu coding itu lagi, jadi tuh kita tidak perlu menulis ulang. Jadi kita cukup memanggilnya saja. Jadi untuk membuat metode itu pertama kita tulis public-nya, terus habis itu kita tulis tipe datanya. Nah, ini kalau untuk metode itu tuh tipe datanya tuh bisa void atau bisa tipe data primitif, lalu bisa juga tipe data yang telah kita buat di atas. Seperti kalau yang di tempat saya ini kita namanya laptop. Jadi itu nama metode itu sama dengan yang di atas tadi. Lalu kita tulis nama metodenya apa. Nah, ini batlab ini maksudnya baterai laptop. Jadi baterai laptop ini nih maksudnya itu dia bakalan menghitung berapa sisa baterai yang kita miliki setelah beberapa waktu penggunaan. Jadi yang pertama itu jika kita menjalankan aplikasi game, jadi itu tuh akan dihitung baterai 1 sama dengan disk baterai ini, maksudnya baterai awalnya dikurangi dengan waktu yang ada di parameternya ini dikalikan dengan 8. Lalu setelah itu karena
Lalu setelah itu kita return atau mengembalikan nilai laptop. Nah, sama juga dengan yang di bawahnya ini. Cuma bedanya kalau di sini nih ketika kita menggunakan aplikasi browser, ketika kita menggunakan aplikasi musik. Nah, selanjutnya di metode selanjutnya ini di sini nih ada metode yang namanya metode spek. Metode spek ini maksudnya metode spesifikasi, yaitu spesifikasi laptop yang kita miliki. Jadi kalau misalkan laptop kita tuh adalah laptop gaming, jadi itu tuh ntar bakalan mengeluarkan atau menampilkan itu spesifikasi laptop Anda adalah RAM-nya 8 GB dan seterusnya. Nah, kalau misalkan laptopnya bukan laptop gaming, nanti itu dia akan menampilkan seperti ini, yaitu spesifikasi laptop Anda adalah RAM-nya berapa dan seterusnya. Nah, di sini ada metode yang terakhir, yaitu metode tampil lab. Nah, untuk metode ini nih saya menggunakan tipe data void, yaitu tipe data yang kita tidak perlu mengembalikan nilai ke fungsinya itu lagi. Jadi itu dalam metode ini nih itu tuh bakalan menampilkan jenis laptopnya, terus habis itu sisa baterainya berapa, dan aplikasi yang sedang dijalankan apa. Selanjutnya adalah kelas memori eksternal. Untuk memori eksternal ini ada beberapa atribut, yaitu ada string nama, string jenis, integer kapasitas asli, dan integer kapasitas sekarang. Jadi kapasitas asli itu maksudnya kapasitas memori aslinya, yaitu tanpa dikurangi dengan kapasitas yang sudah terisi. Dan kapasitas sekarang merupakan kapasitas yang tersisanya. Nah, pertama ini seperti biasa kita buat setternya dulu, lalu habis itu getternya. Habis itu di sini ada metode memori eksternal cut2. Jadi itu tipe datanya berupa memori eksternal, lalu habis itu nama metodenya adalah cut2. Jadi maksudnya tuh itu tuh memotong file cut atau memotong file yang ada di memori eksternal ke laptop kita. Jadi itu kapasitas yang sekarang itu tuh bakal bertambah karena file yang ada di dalam memorinya itu tuh akan dipindahkan. Lalu kita mereturn atau membalikan memori eksternalnya, yaitu di sini ada parameternya. Perlu mengisi parameternya, itu di sini ada disk.nama, disk.jenis, disk.kapasitas asli, dan kapasitas 1, di mana kapasitas 1 itu sendiri itu merupakan ini variabel yang ada di sini. Lalu selanjutnya di sini ada metode copy from. Jadi ini dia tuh dia mengcopy atau menyalin file yang ada di dalam memori ke dalam laptopnya. Oh enggak, jadi itu mengcopy file yang ada di dalam laptop menuju ke memorinya. Jadi itu dia kapasitas memorinya itu akan berkurang, jadi semakin kecil gitu. Jadi itu di sini kita akan return memori eksternal maksudnya, disk.nama sama namanya, habis itu jenisnya, disk.kapasitas aslinya berapa, terus habis itu kapasitas 2. Kapasitas 2 itu tuh merupakan kapasitas yang tersisanya. Nah, lalu di sini nih ada metode check memory. Jadi itu metode ini tuh untuk mengecek atau menampilkan deskripsi dari memorinya. Yaitu pertama ada namanya, nama memorinya apa, jenis memorinya apa, apakah dia flash disk, memory card atau lainnya. Lalu habis itu kapasitasnya apa, kapasitasnya berapa, dan kapasitas yang tersisanya berapa. Selanjutnya ada kelas printer. Nah, jadi kalau kelas printer ini nih, dia memiliki atribut nama, atribut kertas, atribut is nyala, atribut is sambung.
Lalu sama seperti sebelumnya kita membuat setter dan getternya terlebih dahulu. Lalu setelah itu di sini saya membuat metode siap, yaitu apakah printer ini siap digunakan atau tidak. Dimana dia kalau misalkan printernya sudah nyala atau dia sudah dicolok, maka dia akan bernilai true. Dan kalau misalkan dia sudah tersambung ke laptop, dia juga akan bernilai true. Jadi kalau misalkan dua-duanya true, itu tuh akan mengembalikan nilai true ke fungsinya. Tapi kalau misalkan dua-duanya tidak true, maksudnya ada satu yang true atau ada satu yang tidak dan dua-duanya tidak gitu. Itu tuh akan mereturn false. Lalu di sini ada metode boolean check kertas. Jadi tuh dia akan mengecek berapa jumlah kertas yang ada. Jadi tuh kalau jika di start kertas maksudnya tuh kertas sekarang lebih besar dari 0, maka dia akan mereturn true. Kalau misalkan tidak lebih besar dari 0, berarti itu tuh dia akan mereturn false. Selanjutnya ada printer print. Jadi tuh dia itu tuh memanggil kembali metode printer di mana metode yang baru itu tuh bernama print gitu. Jadi metode print ini memiliki beberapa parameter, yaitu boolean siap, integer kertas 1, integer halaman. Lalu dalamnya ini ada jika siap sama dengan true dan kertas lebih besar dari 0, maka dia akan menjalankan integer jumlah kertas sama dengan, jadi itu jumlah kertas yang sekarang dikurangi dengan halaman yang akan di print, jumlah halaman yang akan di print. Lalu dia akan mengembalikan printer dis.nama jumlah kertas. Jumlah kertas itu maksudnya yang ini, kertas yang sekarang itu setelah jumlah kertas setelah di print, lalu habis itu dis is nyala sama dis is sambung. Lalu kalau misalkan siapnya tidak true dan kertasnya kurang dari 0, maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa atau dia tidak akan melakukan print. Lalu di bawah ini ada check print, yaitu berfungsi untuk mengecek kondisi printernya sekarang, di mana akan menampilkan nama, menampilkan kertasnya sekarang berapa, is nyala, dan juga is sambung. Lalu terakhir ada kelas perangkat share perangkat. Jadi di sini nih ada 3 atribut, yaitu atribut string jenis per perangkat, boolean per perangkat nyala, boolean per sambung atau perangkat sambung. Jadi di sini nih seperti biasa kita setter dan getternya dulu. Baru habis itu kita membuat metodenya, yaitu di sini ada metode boolean siap, di mana kalau this dot per nyala sama dengan true dan this dot per sambung sama dengan true, maka dia akan return true. Kalau misalkan tidak, dia akan return false. Selanjutnya ada metode public void aktifkan, yaitu perangkat tersebut akan diaktifkan. Jika kondisi bernilai true, maka jika kondisi bernilai true, maka akan dicek kembali jenis perangkatnya apa, apakah dia bernilai LCD atau dia bernilai speaker. Kalau dia bernilai LCD, maka dia akan memulai share screen. Kalau dia bernilai speaker, maka dia akan memulai share sound. Nah, selain itu, kalau misalkan kondisinya tidak bernilai true, maka dia akan melakukan atau akan menampilkan perangkat tidak siap. Mohon diperiksa kembali. Setelah itu terakhir ada cek perangkat untuk mengecek keadaan dari perangkatnya. Nah, terakhir saya akan menjalankan coding yang telah saya buat. Yep. Nah, di sini Anda akan diminta jenis laptop Anda, apakah dia laptop gaming atau dia laptop kantor. Misalkan saya masukkan laptop gaming. Di sini akan diminta masukkan aplikasi yang sekarang Anda buka. Misalkan saya membuka aplikasi musik.
Nah, di sini setelah itu tuh akan menampilkan spesifikasi laptop saya, yaitu berapa RAM-nya, memorinya berapa, prosesornya apa, kartu grafisnya apa. Lalu setelah itu akan menampilkan keterangan dari laptop saya, itu laptopnya gaming, habis itu sisa baterainya berapa, dan aplikasi yang sedang dijalankan apa. Selanjutnya sudah masuk ke kelas printer. Di sini akan diminta nama printernya, yaitu misalkan Epson. Nah, lalu di sini akan diminta untuk memasukkan terlebih dahulu kertasnya. Misalkan saya masukkan 50 kertas dulu. Nah, lalu akan diminta ke pasien apakah printernya sudah dicolok atau belum. Jika sudah, maka kita harus mengisi true. Lalu, nah kalau selanjutnya kita akan diminta untuk mengecek apakah printernya sudah tersambung ke komputer atau tidak. Jika sudah, kita menulis true. Setelah itu di sini akan menampilkan keterangan dari printernya, yaitu nama printernya apa, jumlah kertasnya berapa, apakah printernya tersambung listrik atau tercolok, lalu apakah printernya tersambung dengan laptop. Setelah itu akan diberitahukan jumlah kertas yang sudah dimasukkan, printer sudah tersambung. Nah, lalu kita akan ditanya berapakah jumlah halaman yang akan kita print. Misalkan saya tulis 20 kertas, 20 halaman. Nah, setelah itu nanti akan menampilkan kondisi terbaru dari printernya. Lalu di sini setelah itu Anda akan diminta untuk memasukkan nama produk memori eksternal, misalkan King Batu. Lalu jenis memori eksternalnya, apakah dia flash disk, memory card, atau dia hard disk. Misalkan flash disk. Lalu diminta jumlah kapasitasnya, misalkan tuh 32.000 MB. Jumlah kapasitas sekarang misalkan tuh udah 20.000. Nah, justru akan ditanya berapakah ukuran file yang ingin Anda cut. Misalkan tuh 1 GB deh, 1000. Selanjutnya itu tuh ukuran file yang ingin di copy, yaitu misalkan 2000. Nah, habis itu akan ditampilkan keterangan mengenai memori eksternalnya, yaitu namanya King Batu, jenisnya flash disk, jumlah memori eksternal aslinya 32.000, dan jumlah memori tersisanya 19.000 atau 19 GB. Di sini setelah itu kita akan diminta untuk masukkan jenis perangkat yang akan tersambungkan gitu. Misalkan saya masukkan LCD. Nah, di situ apakah sudah colok atau tidak? Misalkan sudah. Sambungkan ke komputer, misalkan sudah. Setelah itu, setelah itu tuh akan menampilkan tulisan mulai share screen. Terus setelah itu dia akan menampilkan deskripsi dari perangkat yang tersambung ke aplikasi kita. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya sama maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.